Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya walaupun kita hanya berjumpa lewat media sosial online ini, tapi kasih Tuhan tidak pernah jauh dari setiap kita. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami bersyukur buat hari yang ini, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kami. Satu hari lagi kami boleh menikmati kebaikan-Mu, satu hari lagi kami boleh menikmati kasih setia-Mu buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau berbicara. Mari urapi hamba-Mu yang terbatas ini, hamba-Mu yang lemah ini. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan buat setiap kami. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan hati kami yang terluka, dan sembuhkan setiap sakit-sakit kami Tuhan. Sehingga kami bisa benar-benar mengalami betapa firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang hari-hari ini seakan-akan begitu menekan kehidupan kami, tapi kami percaya di dalam Engkau tidak ada sesuatu pun yang mustahil dan tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap telinga, setiap mata yang mendengar dan menyaksikan apa yang pagi hari ini akan hamba-Mu sampaikan. Biar setiap kami dikuatkan, kami menerima rema dari Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru untuk kami bisa terus berdiri teguh dalam iman kepercayaan kami kepadamu, dan kami semakin mengenal Tuhan lewat segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Waktu kami mendengarkan, waktu kami sedang menonton video ini, waktu kami sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, tidak ada di antara kami yang terdistract dengan sosial media, tidak ada yang terdistract dengan hal-hal yang ada di sekeliling kami, tapi hati kami benar-benar tertuju, pikiran kami benar-benar fokus dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Pagi hari ini saya akan sharing kepada setiap kita untuk sesuatu yang akan sangat menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit pada hari-hari ini. Nah saudara, sebelum kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saya ingin sampaikan saudara sedikit latar belakang dari penulisan surat ini. Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau saudara baca kitab 1 Korintus ini, di situ saudara bisa menemukan bahwa jemaat di Korintus ini memiliki banyak sekali persoalan, mulai dari persoalan internal yang ada di dalam jemaat mereka, dan sampai kepada persoalan-persoalan yang ada di pemimpin-pemimpin di gereja mereka. Saudara bisa lihat ada banyak dosa yang mereka lakukan di antara jemaat mereka, ada penyembahan berhala, ada percabulan, dan ada perebutan kekuasaan di beberapa pemimpin-pemimpin mereka yang ada di jemaat Korintus pada saat itu. Dan pasal yang ke-16 ini adalah penutup dari kitab 1 Korintus yang berisi tentang nasihat-nasihat dari Paulus sebelum dia mengakhiri suratnya yang pertama ini kepada jemaat di Korintus. Nah, dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 di sana Paulus berkata seperti ini, "Berjaga-jagalah dan berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Nah saudara, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Paulus buat setiap kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama saudara, Paulus berkata di situ, berjaga-jagalah. Nah saudara, kata berjaga-jaga ini dari bahasa aslinya itu punya pengertian seperti ini saudara. Ada pendekatan yang paling baik dari kata dalam bahasa aslinya, yaitu adalah kita berjaga-jaga terhadap sesuatu yang bisa membuat iman kita lemah atau bahkan membuat kita meninggalkan Tuhan. Nah saudara, sebagai contoh dari konteks cerita yang ada di kitab 1 Korintus ini, Paulus ingin menyampaikan kepada orang-orang yang ada di jemaat Korintus pada saat itu bahwa berjaga-jagalah terhadap hal-hal yang akan datang, penganiayaan, perbedaan pendapat dan perselisihan, dan segala hal yang akan terjadi di antara jemaat yang pada akhirnya membuat iman kepercayaan kepada Yesus itu menjadi lemah. Nah saudara, hari-hari ini di tengah-tengah keadaan dunia yang sangat terjepit dengan coronavirus, dengan mungkin kesulitan di mana-mana,
Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan setiap kita bahwa kita harus terus berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang akan membuat iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu menjadi lemah, saudara. Ada banyak orang yang tidak menjaga dirinya begitu rupa sehingga ia kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Nah, saya ingin kasih tahu buat saudara pagi hari ini, berjaga-jaga ini penting, saudara, buat setiap kita. Adalah sangat baik apabila kita punya jam-jam doa yang rutin setiap hari. Adalah sangat baik apabila kita memiliki jam-jam pribadi bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan adalah baik buat setiap kita kalau kita punya waktu-waktu perenungan setiap hari apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hari itu. Mungkin di malam hari sebelum kita tidur kita bisa ambil waktu beberapa menit untuk kita bisa melihat kehidupan kita sepanjang hari. Apa yang kita sudah lakukan. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, berjaga-jaga juga berbicara tentang ada banyak hal di akhir zaman ini, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kekristenan. Ada banyak hal di akhir zaman ini yang membuat iman Kristen seakan-akan dipertanyakan. Nah, saudara, sebagai hamba Allah, izinkan saya mengingatkan setiap kita, mari kita berjaga-jaga di dalam iman kita. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, kalau saudara baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-21, di sana Yesus menerangkan buat setiap kita apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sebenarnya saudara, apa yang terjadi di akhir zaman ini, saya sering kasih tahu ini buat setiap kita jemaat di tempat ini, GBI Rock Malaysia. Saya ingin mengulangi sekali lagi buat setiap kita bahwa buat orang percaya tidak ada yang mengagetkan. Buat setiap kita anak-anak Allah tidak ada yang mengagetkan. Sebab semua yang akan terjadi di akhir zaman ini sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Yesus Kristus dan para nabi di dalam Alkitab. Yesus berkata bahwa pada hari-hari terakhir di akhir zaman bangsa akan bangkit menyerang bangsa yang lain. Dan akan banyak penyakit-penyakit yang keluar, yang muncul, yang sangat menakutkan. Nah, saudara, apa yang terjadi pada hari ini itu barulah permulaan dari akhir zaman, dari penderitaan di akhir zaman. Kalau saudara lihat ada banyak orang yang diperhadapkan dengan orang-orang di sekelilingnya karena mempercayai Yesus Kristus, karena percaya Tuhan. Ada banyak orang yang mati karena mempertahankan imannya. Dan hari-hari ini kita lihat ada banyak penyakit-penyakit yang muncul, termasuk salah satunya adalah coronavirus yang hari ini sedang kita hadapi. Nah, saya mau kasih tahu saudara semua, kalau kita tidak berjaga-jaga dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus, kita akan sangat gampang sekali menjadi lemah di hari-hari ini. Ketika kita melihat ada kumpulan orang percaya yang akhirnya kita tahu mereka adalah orang-orang yang taat dan setia, tapi kemudian mereka akhirnya bisa terserang oleh virus, oleh penyakit yang sedang ramai pada akhir-akhir ini. Kemudian kita bisa lihat, wah, di mana kuasa darah Yesus? Katanya darah Yesus berkuasa, kok orang bisa kena? Kok orang percaya bisa kena? Nah, saudara, saya ingin kasih tahu buat setiap kita bahwa darah Yesus itu berkuasa dalam hidup kita, tapi kita juga harus tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam satu bingkai besar kehendak Allah dalam kehidupan kita, rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang pasti begini, saudara, siapapun bisa kena virus yang ada di muka bumi ini. Semua manusia yang hidup bisa kena virus. Dan ada berita baik buat setiap kita, anak-anak Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai ke-39, Paulus berkata buat setiap kita bahwa apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Baik kuasa yang ada di atas maupun kuasa yang ada di bawah, baik penderitaan, baik maut maupun hidup, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi yang penting, saudara, bukan soal kita kena coronavirus atau tidak, tapi yang penting adalah kita harus sama-sama ketahui bahwa dalam segala situasi, kalau hari ini mungkin di kota kita, di negara di mana kita hidup, di Malaysia, pemerintah memberlakukan lockdown, tapi dalam keadaan apapun, semua hal yang ada dalam kehidupan kita, semua yang kita hadapi, semua tekanan yang dalam kehidupan kita tidak bisa memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita harus punya keyakinan yang kuat akan hal ini, dan kita harus terus berjaga-jaga dalam hati kita. Kita harus terus mengumandangkan ini buat hidup kita, bahwa Allah mengasihi saya, Allah mencintai saya berharga di mata Allah, dan tidak ada rencananya yang jahat buat saya. Nah, saudara, ketika kita memahami hal ini sebagai fondasi kehidupan kita, kita tidak meragukan kasih Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita
kita bisa terus berdiri, saudara. Ya, berjaga-jagalah, sebab iblis hari-hari ini mereka bekerja untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi lemah. Saudara, kalau mungkin ada keluargamu atau kerabatmu yang dekat hari-hari ini mengalami sakit penyakit, atau hari-hari ini mereka ada dalam kesulitan yang besar, saya ingin kasih tahu buat saudara, mari saudara terus doakan mereka. Dan jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lemah karena apa yang terjadi, saudara. Karena sekali lagi saya mau kasih tahu buat setiap kita, kasih Allah itu lebih besar dari segala penderitaan kita. Saudara, coba kita renungkan betapa cintanya Tuhan buat saya dan saudara. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud pernah menulis, bila aku melihat bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan di langit, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya. Kalau kita lihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, mungkin saudara pernah pergi ke satu daerah yang sangat indah pemandangannya. Nah, saudara bayangkan, kehidupan saya dan saudara itu jauh lebih berharga di mata Allah dari semua itu. Saudara bisa tahu bintang-bintang kalau kita pergi ke satu tempat. Saya pernah pergi ke Vietnam dan di sana kita bisa lihat pada malam hari, pada saat saya ada di sana, saya bisa melihat ada bulan dan kemudian ada satu planet yang sangat jelas kelihatan. Bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa alat bantu untuk bisa melihat benda-benda yang jauh di langit sana. Saudara, itu pemandangan yang sangat indah, saudara. Dan saya bisa mengerti apa yang Daud ucapkan dalam kitab Mazmur. Ketika Daud berkata, jika aku melihat bulan dan bintang-bintang, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan dia bilang, engkau telah membuat manusia serupa dan segambar dengan engkau, dan manusia berharga di matamu. Saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita pagi hari ini bahwa saya dan saudara itu terlalu indah dan berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dalam hatimu, terus pegang ini sebagai fondasi kehidupan kita, bahwa kasih Allah tidak pernah gagal buat kita. Kasih Allah tidak bisa tertandingi dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita pada hari-hari ini. Nah, saudara, yang pertama yang Paulus bagikan buat setiap kita pagi hari ini adalah berjaga-jaga. Mari kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Paulus berkata, berjaga-jagalah berjaga-jagalah dan berdirilah teguh di dalam iman. Nah, saudara, berdiri teguh di dalam iman, ini adalah satu ungkapan yang sangat luar biasa yang Paulus sampaikan buat setiap kita. Kalau kita baca, seakan-akan kalimat ini tidak punya arti yang terlalu penting, saudara, ya. Hanya seperti itu saja pengertiannya. Tapi kalau saudara selidiki dengan lebih dalam lagi, ya, berjaga-jagalah dan berdirilah teguh di dalam iman, itu punya pengertian begini, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini yang katanya Kristen, tapi hanya menjadi orang-orang yang suka mengakui tanpa melakukan. Nah, Paulus bilang di sini, berdirilah teguh di dalam iman. Berdirilah teguh di dalam iman itu punya perbedaan dengan berdirilah teguh di atas iman. Berdirilah teguh di dalam iman itu punya pengertian begini. Kita harus berdiri teguh di dalam apa yang kita percayai. Kita harus punya satu keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat di dalam apa yang selama ini kita percayai, apa yang kita imani. Nah, saudara, saya nggak akan bahas tentang iman pagi hari ini, tapi saya ingin kasih tahu buat saudara seperti ini. Berdiri teguh di dalam iman itu berbeda dengan berdiri teguh di dalam iman. Ada orang yang mengatakan mereka anak-anak Tuhan, orang percaya, tapi mereka tidak tekun dalam melakukan firman Allah. Nah, saudara, berdiri teguh di dalam iman itu punya pengertian begini, kita terus konsisten, kita terus dengan penuh ketaatan, kita terus dengan penuh keyakinan melakukan apa yang selama ini kita percayai. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara percaya bahwa saudara ditebus dari dosa, kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang terang. Kita yang dulunya seterunya Allah, hari ini kita menjadi rekan-rekannya Allah, kita menjadi sahabatnya Allah, bahkan kita menjadi anak-anaknya Allah. Kalau saudara percaya hal itu, maka mari kita melakukan apa yang kita percayai. Mari kita melakukan apa yang Alkitab katakan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku menghidupi firman Tuhan yang kita percayai. Nah, saudara, beberapa minggu yang lalu di minggu yang pertama, saya sharing buat setiap kita bahwa
Kita ini diciptakan Allah, kita ditebus Allah untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, fondasi yang kuat dalam kehidupan kita itu hanya akan bisa terjadi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saudara masih ingat Matius pasal yang ke-7 dan Lukas pasal yang ke-6, waktu saya sharing buat setiap kita, Yesus berkata bahwa orang yang bijaksana itu bukan hanya mendengarkan firman, tapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saudara, berdiri teguh di dalam iman itu adalah menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak orang yang hari-hari ini akhirnya hidup di dalam banyak kompromi di dalam kehidupannya. Saudara, satu kompromi yang kecil akan membawa kita pada kejatuhan yang sangat besar. Satu kompromi yang sangat kecil kalau terus-terusan kita lakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan kita akan membawa kita pada satu kejatuhan yang sangat besar. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebagai hamba Allah, saya mengingatkan setiap kita, berdirilah teguh di dalam iman. Jadilah pelaku-pelaku firman. Waktu kita melakukan firman, pada saat itu iman kita, fondasi kehidupan kita itu terus dibangun di dalam dasar yang benar, yaitu firman Allah. Nah, saudara, berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Paulus menasihati setiap kita pagi hari ini untuk mari kita menjadi seorang laki-laki yang kuat. Mungkin saudara pikir, mungkin saudara berkata, saya kan perempuan, pastor. Saya mau kasih tahu buat saudara, laki-laki di sini jangan diartikan secara hurufiah. Tapi Paulus mau kasih tahu, jadilah anak-anak Allah yang gagah perkasa, saudara. Ya, jadilah anak-anak Allah yang berani menghadapi kenyataan. Ada banyak orang yang lari dari kenyataan-kenyataan dalam kehidupannya, dan akhirnya mereka membuat kenyataan-kenyataan hayalan yang lain. Beberapa waktu yang lalu saudara tahu di Indonesia ada banyak orang yang punya halusinasi yang terlalu tinggi, yang ada banyak kerajaan-kerajaan baru yang muncul, yang nggak tahu awalnya dari mana, tiba-tiba si A jadi raja, si B jadi ratu, dan mereka berkata bahwa mereka punya kuasa, punya power yang luar biasa. Nah, saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sangat dikasihi Allah, bersikaplah sebagai laki-laki. Hadapilah keadaan-keadaan di depan kita. Kalau hari ini kita ada dalam situasi kota kita di lockdown, kota kita ditutup dari akses keluar masuk dari negara ini, saya mau kasih tahu buat saudara, jangan menjadi lemah. Bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Percayalah bahwa Allah ada bersama dengan kita. Jangan kurangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berdiri teguh bukan karena kemampuan kita. Firman Tuhan berkata, bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena Roh Allah yang tinggal di dalam kamu. Nah, saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita pagi hari ini, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Waktu kita menghadapi situasi yang sulit, berdirilah teguh dan percayalah bahwa bukan kita yang memampukan kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita tahu dan kita yakin, kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Dia yang menolong kita, Dia yang menopang kita. Saudara, tidak ada hal yang lebih membanggakan buat saya ketika saya mengerti dan saya memahami bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu mati buat saya. Dan yang membuat saya lebih bahagia lagi, lebih punya rasa percaya diri yang kuat, bukan ketika ada orang datang dan mengatakan, "Pastor, kamu ganteng sekali. Pastor, kamu nyanyi hebat, kamu nyanyi enak sekali suaranya. Kamu main musik enak sekali didengarkan." Bukan itu yang membuat saya bangga, tapi yang membuat saya bangga adalah Yesus Kristus itu mau tinggal di dalam saya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah mengalahkan dunia. Kamu tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Memang di dalam dunia ini kamu akan menghadapi banyak penganiayaan, banyak kesulitan. Tetapi aku telah mengalahkan dunia. Sebab itu jangan khawatir, sebab aku tinggal di dalam kamu." Nah, saudara, ini adalah pengharapan kita di dalam Tuhan yang sangat luar biasa. Pagi hari ini saya mau kasih tahu kita, berjaga-jagalah dan berdirilah teguh di dalam iman. Jadilah pelaku-pelaku firman Allah dalam kehidupan kita. Bersikaplah sebagai seorang laki-laki dan tetap kuat. Saudara, tetap kuat. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, satu kali ada cerita ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh
Saul pada saat itu. Daud lari dalam satu goa, dan di dalam goa itu Daud berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang penuh dengan masalah. Dan kemudian ketika satu kali mereka hampir tertangkap oleh Saul, dan semua orang yang ada di dalam goa itu menyalahkan Daud, mereka menyalahkan Daud. Saudara tahu, dalam keadaan yang sangat terjepit pada saat itu, Daud ingin dibunuh. Dan tentu saja orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia hari itu juga ingin dibunuh karena mereka punya hutang dan mereka terlilit banyak hal yang buruk di luar gua itu. Nah, saudara tahu, dalam keadaan yang sempit itu, yang sangat terjepit itu, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dalam keadaan yang sangat tertekan, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wow, saudara, dalam keadaan yang sulit seperti ini, yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah adalah berdirilah teguh dalam iman, ya. Jadilah kuat dalam segala sesuatu, dan kuatkanlah kepercayaan kita kepada Allah. Amin, saudara. Ya, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 bilang, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Ada banyak orang hari-hari ini mengandalkan uang. Saudara akan lihat ketika sesuatu yang buruk terjadi, saudara, uang gak bisa tolong kita, koneksi gak bisa tolong kita. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan yang bisa tolong saya dan saudara. Amin, saudara. Ya, segala kemuliaan buat Tuhan. Nah, lanjut saudara, ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Nah, saudara, sebagai penutup pagi hari ini saya ingin kasih tahu buat setiap kita bahwa ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita berjaga-jaga, kita menjadi pelaku firman, kita berani menghadapi kenyataan yang ada di depan kita. Satu hal yang kita juga nggak boleh lupa adalah lakukanlah segala sesuatu dalam kehidupan kita karena kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, cara paling mudah untuk kita bisa belajar mengasihi orang yang ada di sekeliling kita, coba lihat bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara. Saudara, kadang kita senang, bersyukur ketika Tuhan begitu sabar dengan kelemahan-kelemahan kita. Kadang kita begitu bersyukur karena Tuhan begitu sabar terhadap hal-hal yang buruk yang kita tahu hal itu masih kita lakukan, dan kita tahu dengan pasti hal itu menyakiti hati Tuhan. Kita bisa bersyukur untuk hal itu, tapi kita kadang nggak bisa bersyukur ketika kita melihat Tuhan sabar terhadap kelemahan orang lain. Tuhan sabar terhadap proses dari orang lain. Kita mau melihat orang lain cepat berubah, tetapi pada saat yang sama kita bersyukur untuk kesabaran Tuhan buat kita. Saudara, mari lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi orang lain di sekeliling kita. Ya, mari kita melakukan segala pekerjaan kita karena kita melihat orang lain seperti Tuhan melihat kita. Kita mengampuni karena kita tahu kita terlebih dahulu mengampuni. Ketika saya mengerti ini, saudara, sangat mudah buat saya untuk saya bisa mengerti yang Yesus katakan, apabila kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, pengampunan yang Tuhan berikan buat kita, kasih yang Tuhan berikan buat kita, itu memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, ini penting buat kita, karena ada banyak orang yang hidup dalam keterpurukan karena kecewa terhadap orang lain. Ada banyak orang yang hidup dalam hati nurani yang terus-terusan dituduh karena tidak bisa mengampuni orang lain. Nah, pagi ini saya ingin kasih tahu setiap kita sebagai penutup, saudara. Di masa-masa yang sulit ini, mari lihat orang di sekelilingmu. Mungkin orang itu pernah menyakitimu, pernah membuat engkau rugi, pernah membuat engkau kecewa. Saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita. Kasih Allah yang saya dan saudara terima memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Kalau Tuhan bisa sabar buat kesalahan kita, maka Tuhan juga bisa sabar buat kelemahan-kelemahan orang yang ada di sekeliling kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, kadang kita terlalu cepat menghakimi kehidupan kita sendiri, bahkan kehidupan orang lain. Kita pikir ketika kita melihat orang yang ada di sekeliling kita, orang yang kita kenal, mereka melakukan dosa yang luar biasa, kita langsung judgment mereka, orang ini pasti masuk neraka, pasti ditolak Tuhan. Tapi hidup belum selesai, saudara. Masih banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita, dan kita nggak pernah tahu kapan momentum yang tepat ketika kasih Allah berhasil mengalahkan kerasnya hati manusia. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini sebagai penutup saya ingin kasih tahu buat setiap kita,
lakukanlah segala sesuatu karena kita mengasihi orang di sekeliling kita. Sebab kita terlebih dahulu sudah dikasihi Allah. Amin, saudara. Ya, saya berdoa supaya setiap kita pagi hari ini menerima sesuatu yang baik. Mungkin firman Tuhan tidak begitu panjang, tapi saya mau ini menjadi perenungan setiap kita. Berjaga-jagalah. Ya. Berhati-hatilah terhadap hal-hal yang akan muncul di akhir zaman yang membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa menjadi lemah. Jangan terlalu banyak melihat hal-hal yang buruk yang ditawarkan dunia. Berita-berita dunia hari ini kalau saudara lihat penuh dengan kecemasan kan? Makanya saya mau kasih tahu buat setiap kita. Izinkan saya sebagai hamba Allah menasihati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Mari renungkan firman Tuhan. Lebih banyak renungkan firman Tuhan. Lebih banyak mendengarkan berita-berita bagaimana Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengarkan berita, saksikan berita-berita bagaimana Allah bisa menolong orang-orang yang ada dalam kesesakan ketika mereka berseru kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran yang ada di dalam dunia ini mengalahkan cinta kita, kepercayaan iman kita kepada Bapa di sorga. Saudara, coba renungkan, coba saudara renungkan kalimat ini. Kalau dia bisa memberikan anaknya buat kita, dia berikan nyawanya buat saya dan saudara, ya, bagaimana mungkin Allah yang sama membiarkan kita ada dalam keadaan yang sulit terus-menerus. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberi lebih dari yang mampu saya dan saudara hadapi. Dia setia buat saya dan saudara. Dia penolong buat kita, dia ajaib buat kita. Dia perkasa buat kita. Nah, saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Tadi saya sempat singgung ini. Paulus berkata, ya, sebab aku yakin apapun yang ada di dunia ini, baik tekanan, ya, kuasa yang ada di atas maupun kuasa yang ada di bawah, baik hidup maupun maut, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini tidak bisa membuat kita terpisah dari kasih Allah. Tidak bisa membuat kasih Allah kurang dalam kehidupan kita. Allah tetap mengasihi kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia kota benteng kita. Dia perlindungan kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Dan di dalam dia kita menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala saudara pagi hari ini. Saya ingin berdoa buat setiap kita. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau berkata Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, sebab tidak seorang pun dapat berkenan di hadapan Tuhan tanpa iman. Barang siapa datang kepada Allah, mereka harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah buat setiap orang yang dengan sungguh hati mencari Dia. Pagi hari ini, Bapak, dalam keadaan kota kami di lockdown, akses keluar masuk ditutup. Kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini menyaksikan tayangan ini. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Mari kekuatan dari Allah turun buat setiap kami. Aku berdoa buat damai sejahtera dari Allah, Bapa, turun buat setiap kami pagi hari ini. Dan Bapa, aku berdoa pagi hari ini. Mari Engkau kuatkan yang lemah, Bapa. Roh Kudus, mari Engkau kuatkan setiap hati, bangkitkan kepercayaan kami. Aku berdoa pagi hari ini untuk kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus yang tercurah di kayu salib. Oh, aku berdoa Tuhan buat setiap pribadi yang sakit pagi hari ini. Mari Tuhan sembuhkan. Mari darah anak domba Allah menyembuhkan, dari darah anak domba Allah mentahirkan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, menghancurkan setiap kelemahan tubuh kami, menghancurkan setiap kelemahan tubuh kami, dan memberikan kami kekuatan yang baru pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan, walaupun kami ada di
tempat yang berbeda. Tapi aku percaya kasih-Mu tidak jauh dari kami. Oh, Engkau tetap ada buat kami. Di masa-masa ini Tuhan, biar orang bisa melihat, walaupun kami beribadah dari rumah, dari tempat kami masing-masing, tapi kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu yang ada di sekeliling kami. Karena kami percaya Engkau berkuasa atas ruang dan waktu. Engkau berkuasa atas hidup manusia. Engkau pencipta yang agung atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Buat umat-Mu yang dalam minggu ini masih terus bekerja secara online. Buat umat-Mu yang masih terus berusaha secara online. Aku berdoa pagi hari ini buat setiap kepala rumah tangga. Aku berdoa pagi hari ini buat setiap ibu-ibu dalam rumah tangga. Buat setiap anak-anak. Di dalam nama Yesus, berkat dari Allah turun buat setiap kami, memberkati setiap kami. Sepanjang minggu ini semua yang kami butuhkan disediakan Tuhan. Oh Tuhan, kalau Engkau bisa pelihara umat Israel 40 tahun di padang gurun, Engkau bisa lakukan mujizat buat mereka. Allah yang sama juga terus menyertai kami hari ini. Allah yang sama juga tidak meninggalkan kami hari ini. Engkau ada buat kami, Engkau setia buat kami, dan Engkau ada di pihak kami, Engkau membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam lindungan Allah, ada dalam damai sejahtera Tuhan. Nah saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan buat setiap kita. Yaitu minggu yang akan datang, ibadah akan dilakukan secara online seperti ini. Dan saudara, ini dalam bentuk rekaman saudara. Kalau saudara ingin bagikan buat orang-orang di sekeliling saudara, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara bisa copy linknya dan berikan buat mereka. Dan saya berdoa buat setiap kita pagi hari ini, kalau saudara mungkin tinggal dengan keluarga saudara di rumah saudara, saya menghimbau kita untuk terus ada dalam doa-doa pribadi, satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Dan kita baca firman Tuhan bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya yakin dan percaya Allah ada bersama dengan kita, Allah mengasihi kita, dan sepanjang minggu ini berkat Tuhan berlimpah buat saya dan saudara. Saudara, mohon bantu doa buat pelayanan saya di Kota Palu dan di Manado sepanjang minggu ini. Saudara, biar kiranya Roh Kudus menguatkan dan pagar perlindungan Allah buat setiap kita, dan biar banyak jiwa yang dimenangkan bagi nama Yesus Kristus. Saudara, saya kangen dengan saudara, saya ingin ketemu dengan saudara dalam waktu yang dekat ini. Kita berdoa buat Malaysia supaya dalam waktu dekat saudara, tanggal 31 Maret masa lockdownnya tidak diperpanjang, sehingga tanggal 4 saya bisa masuk lagi ke Malaysia dan saya bisa berjumpa dengan saudara semua. Saya kangen banget dengan saudara. Ya, kita baru pisah 1 minggu tapi rasanya udah kayak lama sekali. Ya, saya berdoa buat setiap kita biar berkat dari Allah turun dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan, masih berbicara tentang God's protection. Karena salah satu kebutuhan kita adalah diterima, dikasihi, dilindungi. Suami punya tugas 3P. Pertama adalah provisi, penyediaan. Kalau dia pengacara, maksudnya pengangguran banyak acara, eliminasi calonmu. Oke? Yang kedua, proteksi. Dia bisa melindungi engkau. Dia bisa melindungi engkau juga secara psikologis. Kalau diserang oleh mertua, maka suamimu akan melindungi. Yang ketiga adalah promosi. Bagaimana Kristus begitu kuat, luar biasa, saudara. Saudara, ini soal hubungan. Under the shadow of the Almighty. Di bawah kepaknya kamu akan berlindung. His mighty arm digambarkan seperti burung Raja Wali.
Salah satu kebanggaan saya sebagai suami adalah ketika jam 2 pagi ada gempa bumi. Di Bali sering gempa bumi, saudara. Dan istri saya tidak lari keluar. Orang kalau kaget keluar bahasa ibu. Dia teriak, "Lindu, Lindu." Lindu itu gempa bumi. Dan dia pergi ke dada saya di sini. Oh, I'm so proud. Oh, dia tidak berlindung di bawah shelter ataupun keluar dari rumah. Dia datang ke dada saya. Demikian juga ketika Ruth berkata pada Boaz, "Kembangkan sayapmu." Ya, kembangkan sayapmu untuk melindungi aku. Saudara yang kasih Tuhan, it's all about relationship. Saudara jadi orang Kristen, saudara memberi persepuluhan, memberi buah sulung dan sebagainya, engkau tidak dekat dengan Tuhan, percuma. Karena di dalam Mazmur 91 ini ada berkat spesial, yaitu yang hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam Kidung Agung, pengantin wanita berkata, "Taruhlah aku sebagai meterai di dadamu." Saudaraku, itu kedekatan. Baju saya melekat, ya, tapi tidak dekat. Yang di dalam Tuhan itu tinggal dalam kita. As a father, sebagai bapak atau seperti ibu yang melindungi anak-anaknya. Kita sering mendengar ketika Yellowstone Park itu terbakar habis, ditemukan ada burung yang terbakar hangus, tapi anak-anaknya selamat. Kalau burung saja bisa melindungi anaknya, apalagi Tuhan. Karena itu kekuatan Kristus adalah ketika Bapaknya berkata, "Inilah putraku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Sebaliknya serangan daripada iblis adalah mencoba menggoyahkan dan membimbangkan saudara. Kalau engkau anak Allah, katanya anak Tuhan, hutang belum lunas, cicilan belum selesai, sakit bolak-balik. Saudara yang kasih Tuhan, jangan percaya perkataan iblis. Percaya perkataan Tuhan. Karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya. Sebab yang mengenal namaku. Saya tahu siapa nama Tuhan? Bagi yang mendengar ini, nama Tuhan Yesus, Yeshua. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kutunjukkan keselamatan yang daripadaku. Keselamatan dalam bahasa Ibrani Yeshua, itu nama daripada Kristus. God the Savior. Karena itu percaya kepada dia dengan segenap hatimu. Jangan dengan pengertianmu sendiri. Dalam hidup saya hidup penuh dengan ketenangan. God is my bunker and my banker. God bless you, warga kerajaan.